yang saya sudah upload di tanggal 31. Silahkan teman-teman tonton terlebih dahulu agar video kali ini bisa melengkapi ceritanya. Tepat 1 hari setelah saya upload di tanggal 1 September ya, keluar berita bahwa laba bersih dari INKP kuartal kedua 2022 itu melejit ya menjadi 39%. Halo sahabat Profit dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini Iman Dudupian di KSSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit. Ya, jadi dalam channel kali ini, dalam video saya kali ini akan melanjutkan video saya yang pertama, yaitu video review saya atau insight ya tentang bagaimana kita bisa bertrading di INKP, ya Indah Kiat Pulp and Paper. Nah, video tersebut saya upload pada tanggal 31 Agustus 2022, ya tepat 12 hari yang lalu. Dan sekarang saya akan bahas kelanjutannya seperti apa. Ya, jadi kalau teman-teman belum menonton video saya yang tentang INKP yang saya sudah upload di tanggal 31, silahkan teman-teman tonton terlebih dahulu agar video kali ini bisa melengkapi ceritanya. Ya, sebenarnya sih kali ini itu lanjutannya ya, karena ada sesuatu yang berubah. Nah, jadi teman-teman silahkan tonton video saya sebelumnya, jangan lupa like, ya, komen, dan juga subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada kerabat, teman, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi. Ya, stay tune terus. Nah, jadi ceritanya pada tanggal 31 Agustus tahun 2022 saya sudah menceritakan bagaimana INKP itu cocok buat kita untuk kita trading, karena kita mengambil cerita ya dari berita yang sudah dirilis, yaitu berita laba bersih INKP, yaitu dari kuartal pertama tahun 2022 itu mengalami peningkatan laba bersih ya sebesar 26% dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Nah, hanya saja dengan adanya berita peningkatan laba bersih, ternyata harganya tidak bergerak kemana-mana, ya berada di rentang harga 7.000 sampai 8.500. Nah, itu dari year to date-nya. Padahal ada berita kenaikan laba bersih dari INKP. Nah, ini menyebabkan kita jadi bisa prediksi kan, karena bulan ini bulan September, ya, di mana harusnya itu tutup buku kuartal ketiga, laporan keuangan kuartal ketiga. Nah, mau tutup buku kuartal ketiga, tapi harganya bergerak dari range 7.000 sampai 8.500. Nah, berarti kita bisa asumsi, kita bisa memprediksi bahwa nanti kuartal kedua dan juga kuartal ketiga, bahkan kuartal keempat itu akan mirip seperti kuartal pertama. Ya, ada terjadi peningkatan laba di range mungkin 20-an sampai 30%-an. Nah, itu di video saya pertama. Kemudian, tepat 1 hari setelah saya upload di tanggal 1 September, ya, keluar berita bahwa laba bersih dari INKP kuartal kedua 2022 itu melejit ya menjadi 39%. Masih sesuai on track ya bahwa laba bersihnya meningkat. Nah, hanya saja dari 26% ke 39%. Nah, ini ada gap yang lumayan. Nah, artinya dengan adanya peningkatan laba bersih itu, ya harga dari INKP ternyata itu menembus 8.500. Nah, tertinggi itu sempat menyentuh harga 9.650 rupiah. Nah,
sesuai dengan cerita di video saya sebelumnya bahwa apabila menembus harga 8.500 ya, yang tadi range harga 7.000 sampai 8.500, berarti ada sesuatu atau ada cerita yang berubah ya, alur ceritanya jadi berubah akibat ada berita. Nah, beritanya ya karena tadi laba bersihnya melejit 39%. Lumayan gapnya kan. Nah, makanya alur ceritanya juga berubah. Nah, artinya apa? Artinya ada sentimen ya, ada sentimen yang mengakibatkan harganya memang melambung tinggi. Nah, sebenarnya yang menyebabkan harga itu meningkat, yang meningkat signifikan, yang dimana harusnya kita prediksi bahwa kalau kuartal ketiga dan kuartal keempat, atau kuartal kedua, ketiga, dan keempat, apabila berada di range laba bersihnya itu keuntungannya di 20% sampai 30%, harusnya kita tarik dari year to date, harga nggak kemana-mana, kemungkinan juga laba bersih kuartal 2, 3, dan 4 itu ada di range sekian. Apabila nanti kita lihat ya, sesuai video saya yang pertama, apabila harganya tidak melewati 8.500 dan tidak tembus di bawah 7.000. Nah, dengan dia tembus di atas 8.500, nah berarti ada sentimen. Nah, peningkatan ini bisa terjadi akibat dua hal. Yang pertama berita, yang kedua aksi korporasi. Nah, kalau misalkan kita analogi ya, misalkan harga sebuah mobil bekas. Nah, atau harga sebuah mobil. Misalkan harga pasaran 150 juta. Apa yang mengakibatkan harganya bisa menjadi 160 juta? Ya, pertama akibat adanya berita atau sentimen, ya mungkin akan ada Idul Adha, atau mungkin mau ada Idul Fitri, ya, atau mungkin pariwisata lagi melejit sehingga mobil tersebut akan diburu, ya, itu kan bisa mengakibatkan harga meningkat. Anggaplah dari 150 juta jadi 170 juta. Nah, berita-berita tadi bisa menunjang adanya peningkatan harga. Nah, selain itu aksi korporasi juga berpengaruh. Ya, misalkan pabrikannya tidak mengeluarkan model baru, ya, atau pabrikannya menjadikan atau mengeluarkan model yang hybrid misalkan untuk model tadi, ya harganya jadi meningkat dong. Nah, jadi dipengaruhi oleh dua hal, berita juga aksi korporasi. Di NKP juga harga yang meningkat tadi itu bisa diakibatkan oleh dua hal tadi, ya, akibat ada news dan juga berita atau aksi korporasi. Nah, aksi korporasi tidak ada beritanya, ya, baik itu apakah RPS ataukah dividen atau akuisisi dan lain sebagainya, red issue dan lain sebagainya, itu tidak ada. Tapi beritanya adalah murni akibat news, ya. News itu kan bisa, berita itu kan bisa terdiri dari laba, berita laba, berita penjualan dan lain sebagainya. Nah, labanya 39%, berarti kenaikan harga dari INKP yang di mana alur ceritanya menjadi berubah itu akibat adanya berita laba bersih. Nah, jadi pada video saya kali ini saya hanya ingin menyesuaikan teknik strategi untuk trading aja. Kalau sebelumnya di video saya yang pertama itu karena kita prediksi jika laba bersih di antara atau di range 26% atau 20% sampai 30% dan harga tidak tembus di atas 8.500 atau tidak jebol di bawah 7.000, ya kita ambil strategi trading di range harga sekian. Nah, kita beli, turun, beli, turun lagi, beli lagi, turun lagi. Nah, jadi jika naik kita langsung jual. Nah, itu yang pertama, tapi di range harga 7.000 sampai 8.500. Nah, sekarang bagaimana? Ya, karena harga kemarin sudah tembus 8.500 dan tertinggi sempat menyentuh 9.650. Nah, jadi sebenarnya masih dengan teknik yang sederhana, yang simple banget, tapi saya yakin ini powerful. Ya, jadi kita bagi tiga ya, ada yang namanya pikiran kita itu harus pesimis, kemudian moderat, dan juga optimis. Ya, itu berlaku di dunia nyata pun itu berlaku. Jadi jika kita menghadapi sebuah kemungkinan, hasilnya itu bisa kita tentukan jika kita berpikir pesimis, moderat, dan juga optimis. Nah, sama seperti di NKP ini, jika kita berpikir secara pesimis, ya, apabila nanti
pada laporan keuangan kuartal ketiga dan juga kuartal keempat, ya kita ngomong pesimis berarti apabila labanya berada di kisaran 26%-an kan, kalau kita ngomong pesimis. Kalau kita ngomong moderat, berarti kuartal ketiga dan kuartal keempat itu laba bersih berada di 39%, ya, atau 26% sampai 39%. Itu kita ngomong moderat. Kalau kita ngomong optimis, nanti apabila kuartal ketiga dan kuartal keempat laba bersih di atas 39%. Nah, ini kan kemungkinan ya. Kita tidak tahu yang mana akan terjadi. Tapi dengan ada kemungkinan tadi, dengan adanya peluang itu, kita bisa tetap mengambil posisi trading, ya. Karena bagaimanapun juga nanti pada kuartal ketiga dan kuartal keempat kita bisa prediksi kan dengan kemungkinan pesimis, moderat, dan juga optimis tadi. Nah, jadi tetap kita bisa mengambil peluang trading karena selain itu juga, jadi INKP ini kan masih masuk ke dalam saham yang grafik harganya itu dia anti gravitasi. Nah, ini poin pentingnya. Nah, kemudian bagaimana teknik strategi atau tradingnya? Nah, jadi simpel aja. Pesimis, moderat, optimis. Nah, tadi kita ngomong dari laba bersihnya, kemungkinan laba bersih yang akan dicetak oleh INKP. Nah, sekarang kita berbicara dari harganya. Nah, kalau kita ngomong pesimis, berarti kita tinggal bagi aja. 8.500, ya, kan 26% nih. Pada saat laba bersih 26% kan harganya bergerak di 8.500 sampai 7.000. Berarti kita bisa ambil di harga 8.500 ditambah 7.000 dibagi 2. Nah, itu di kisaran harga 7.750. Nah, itu kalau kita ngomong pesimis. Tapi kalau kita ngomong moderat, ya jika nanti laba bersih yang dicetak itu di 39%, ya atau 26% sampai 39%, berarti kita tinggal bagi aja harga tertinggi yang pernah dicetak yaitu 9.650 atau mungkin genapin aja jadi 9.600 ditambah 7.750, ya, kemudian dibagi 2. Nah, itu di harga kisaran sekitar 8.675-an lah atau 8.700. Nah, itu kalau kita ngomong moderat, jika nanti laba bersih yang dicetak INKP kuartal ketiga dan keempat itu berada di 39% atau 26% sampai 39%. Nah, yang terakhir kalau kita ngomong optimis, ya, berarti laba bersihnya nanti jika laba bersih INKP itu berada di atas 39%, berarti harga tertinggi INKP saat ini 9.600 itu dikurangi 8.500, ya. Resisten tertinggi di pada saat belum keluar laporan keuangan kuartal kedua, 9.600 dikurangi 8.500 dibagi 2. Nah, itu harus berada di kisaran 9.075. Nah, jadi tadi kita sudah dapat 3 harga yang menjadi harga terbaik dengan versi paling sederhana, dengan versi logika berpikir paling sederhana, ya, dengan berpikir pesimis, moderat, dan optimis mengacu pada laporan keuangan atau laba bersih dari INKP yang dicetak pada kuartal pertama dan kuartal kedua, dengan kita memproyeksikan nanti kuartal ketiga dan kuartal keempat seperti apa. Nah, jadi kita punya 3 harga, 7.750, kemudian 8.675, dan terakhir 9.050 atau 9.075. Nah, ini menjadi bisa kita manfaatkan kan. Jadi jika kita punya dana, ya kita tinggal pecah aja bagi 3. Nah, bisa kita tunggu ya, dia sampai menyentuh harga sekian. Nah, itu jika naik bisa kita jual. Nah, balik lagi, kok bisa ngomongnya segampang itu? Tinggal naik langsung jual. Nah, itu balik lagi kita berbicara tentang posisi kita jika kita melakukan trading. Nah, jika kita posisi trading, ya kita harus sebagai penjual. Nah, itu juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan teman-teman tonton. Jadi berpikirnya sederhana aja. Ya, karena kita mengacu ceritanya bahwa jika laba bersihnya itu di antara 20 sampai 30%,
Ya berarti seharusnya harga tidak bergerak melebihi 8.500 dan jebol di bawah 7.000. Tapi ternyata karena legit laba bersihnya 39%, ya kemudian tembuslah harga INKP di harga di atas 8.500 dan kemarin sempat menyentuh 9.650. Nah, jadi kita hanya menyesuaikan strategi tradingnya, ya. Dan saya rasa ini masih powerful dan masih masuk akal karena memang INKP ini kita bisa prediksikan sampai minimal ya, sampai minimal di kuartal keempat 2022 atau secara year on year nanti. Nah, jadi masih sangat layak untuk kita tradingkan sampai periode waktu tadi. Nah, hanya saja bisa teman-teman ingat bahwa money manajemennya harus dijaga ketat ya, dengan di pembagian 3 tadi. Berapapun uang teman-teman bisa dibagi 3 agar menjaga cash flow atau menjaga keuangan teman-teman ya, agar tidak langsung masuk di harga tertentu. Nah, jadi sekian dulu ya penjelasan dari saya tentang lanjutan strategi trading atau penyesuaian strategi trading berdasarkan alur cerita yang berubah. Nah, untungnya alur cerita berubahnya itu laba bersihnya tidak jebol ya, tapi sesuai dengan prediksi sebelumnya ya. Kita menarik harga atau chart dari year to date dengan laporan laba bersih, laporan keuangan laba bersih kuartal pertama aja kita sudah bisa tahu ya. Dan juga pas saya berbicara itu di awal bulan September ya, sementara harga tidak bergerak mana-mana. Nah, jadi dari sana saja kita sudah bisa lihat indikator-indikator tadi bahwa laba bersihnya ada di kisaran 26%-an, 20% sampai 30%. Ya, jadi tidak mungkin dia bisa jebol di bawah tidak bisa laba bersihnya itu di bawah 26%. Ya, artinya kesimpulannya sesuai lah dengan prediksi kita sebelumnya. Ya, karena kita menyesuaikan chart dengan laporan kita menyesuaikan chart year to date dengan hanya mengandalkan laporan keuangan kuartal pertama 2022. Nah, jadi kita bisa prediksi nih kuartal kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi dengan saham INKP yang masih anti gravitasi itu sangat layak untuk kita lakukan aktivitas trading di sana ya, sampai minimal di kuartal keempat 2022 atau saat laporan keuangan year to year-nya dirilis. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Cukup dengan berpikir simpel, berpikir sederhana, berpikir berbeda dengan berpikir sederhana. Nah, jadi teman-teman silakan nyalakan lonceng dan juga belnya agar menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru seputar video-video edukasi tentang investasi dan trading. Saya Imadi Dupiandika, SSI Magister Manajemen, mohon undur diri. See you on the next video.